Ya, para pemuda ini kan tadi udah disampaikan ya mereka tuh produktif, mereka itu punya energi yang besar gitu. Tapi permasalahannya mereka itu enggan, bukan enggan sih ya, atau mungkin belum terpikir mau berubah lebih jauh ya. Kira-kira ya, kan apa nih penyebabnya nih kira-kira? Atau Ustaz Rifki dulu deh kira-kira. Mengapa para pemuda itu terkesan ya, mungkin ada lah ya yang mereka tuh mau berubah ya, tapi terkesan mereka tuh kayak nggak mau berubah, gitu. Apatis. Apatis itu. Nah, gimana Ustaz Rifki? Mungkin ini waktunya adalah ketidaktahu atau mungkin Mindsetnya mungkin ya. mindsetnya ataupun pemahamannya itu belum dapat, Ustaz. Oh iya, pemahaman. Pertama, mungkin kalau dia sudah tahu dan dia sudah paham, pasti dia memiliki rencana, dia memiliki langkah-langkah yang akan dilakukan. Oke. Dan masalahnya dia belum tahu. Dan yang kedua, selain dia belum tahu, mungkin juga faktor lingkungan, Ustaz. Mungkin iya, lingkungan di rumah tidak mendukung, mungkin teman-temannya, sahabatnya mungkin. Ya kan kebanyakan anak muda, pemuda kan yang saat ini fenomenanya lebih aktifnya dia di sosmed, main medsos kan, main sosial media, sehingga dia lupa, dia belum menentukan visi, apa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan besarnya belum tahu. Betul. Ya. Sehingga dia mungkin kebanyakan banyak membuang-buang waktu Iya. dengan tindakan yang tidak produktif. Mungkin dia istilahnya kan mager, kan ada yang rebahan. Iya. Sehingga itu kan istilahnya tidak menghasilkan, tidak menghasilkan peningkatan ilmu dia, tidak skillnya tidak ada. Dia hanya tadi itu masih mengikuti mungkin ya hawa nafsunya yang mungkin belum baik, seperti itu, Ustaz. Oke, jadi kalau Ustaz Rifki menganggap mereka ini mungkin belum dapat pemahaman yang cukup ya. Betul. Dan itu kayaknya tugas guru ya. Tugas kita yang selalu mengingatkan ya, itu kan. Orang tua juga, Ustaz. Oke. Ya mungkin ada tambahan dari Ustaz Sirat nih, Ustaz. Ya, kalau untuk apa tadi ya? Problematika di dalam pemuda, kenapa mereka terlalu apatis, acuh tak acuh dalam cuek untuk merubah apa ya, kehidupannya mungkin lebih produktif. Harusnya kan itu penting, apalagi seorang pemuda. Aneh ini sering ngikuti kajian Ustadz Budi Asari, Ustadz. Oh, kayaknya Budi Taufik tadi. Ustaz Budi ya. Oke. Ya, Ustadz Budi Asari LC kan, Masya Allah beliau. Aneh belajar pendidikan dari beliau, belajar ilmu parenting dari beliau, sejarah pun dari beliau. Itu kebanyakan dari situ karena mungkin Ana lebih suka mendengar, Ustadz ya. Lebih suka mendengar. Audio ya? Iya, audio. Jadi Ana ya kalimat yang pengen Ana sampaikan kepada pemuda dimanapun kalian berada. Iya. Pilar utama kemajuan sebuah bangsa itu terletak di tangan pemuda. Itu yang harus dipahami. Iya. Karena kenapa? Karena pemuda itu membawa perubahan. Kata Ustadz Budi Asari itu gini, Ustadz. Rasulullah tuh punya apa ya? Punya cara untuk mendidik pemuda-pemuda ini mulai dari usia 40 tahun. 40 tahun itu saja Rasulullah masih bilang para sahabatnya sahabat. Iya. Iya, kenapa bukan peserta didik gitu kan? Kenapa bukan peserta didik? Atau bapak-bapak. Ya kan? Kenapa Rasulullah masih bilang sahabat? Karena sahabat itu dirangkul. Sedangkan peserta didik itu diajari. Nah, oke. apa pemuda itu mereka apa ya, punya minder juga gitu ya, insecure juga. Bahkan ada di antara pemuda itu yang tidak mau digurui. Nah, maka Rasulullah ini memanggil orang-orang terdekatnya adalah sahabat karena mereka merangkul. Nah, kata Ustaz Budi Asari itu Rasulullah itu punya metode untuk mendidik para sahabat. Contoh, umur 40 tahun itu ada metodenya untuk merangkul para sahabat. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman. Itu umur 40 tahun. Mereka dididik oleh Rasulullah yang umurnya di bawah mereka. Tapi Rasulullah ya itulah agent of change kan. From Allah gitu kan. Nah, umur 30 siapa yang dididik oleh Rasulullah sehingga menjadi orang yang luar biasa? Umar bin Khattab.
Kemudian di masa remaja umur belasan tahun, siapa yang dididik Rasulullah sehingga dia jadi orang yang luar biasa? Cerdas, berpengetahuan, menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kan berarti ada metode-metode yang harus dipelajari, terutama orang-orang yang ahli di bidang sejarah, apalagi di bidang parenting itu harus perlu. Nah, untuk kita kembali ke problematikanya, bagaimana pemuda itu harus produktif. Tadi saya sudah ngulik-ngulik dikit tulisan-tulisan para ahli. Pemuda itu di zaman sekarang kalau mereka ingin produktif, harus mampu membatasi yang namanya media sosial. Oh gitu. Harus wajib membatasi media sosial. Nah, kata para ahli itu, harusnya para pemuda itu pegang HP. Itu ketika mereka butuh sesuatu yang ingin dicari, baru pegang HP. Gitu. Tapi kebanyakan kita mungkin, terutama para pemuda hari ini, itu tanpa HP itu mungkin pikirannya mereka kayak kosong. Betul. Jadi ketika pegang HP mereka hanya scroll, tidak tahu, bahkan mereka tidak tahu pelajaran yang mereka ambil dari video singkat-singkat yang mereka tonton gitu kan. Maka yang pertama itu untuk pemuda mungkin jika ingin produktif batasilah media sosial. Kemudian yang kedua, kalau kita tarik nih ke hancurnya peradaban Islam. Tentang sejarah hancurnya peradaban Islam. Itu salah satunya adalah pemudanya yang jauh dari yang namanya perpustakaan alias keilmuan. Dan faktor kedua adalah mereka banyak para ilmuwan di masa-masa sebelum runtuhnya peradaban Islam itu, mereka banyak para ilmuwan. Cuman mereka ini hanya fokus di keilmuan saja, tidak dikaitkan dengan yang namanya ekonomi. Nah, maka kadang Anda terpikir sistem pendidikan kita ini sebenarnya betul-betul mendidik atau tidak gitu kan? Kalau menurut Ane nih, pendidikan itu kalau dikaitkan dengan ekonomi, Ustaz, artinya apa? Teori dan praktek itu harus bersandingan. Iyalah. Karena apa? Ya kadang kita membuat juga praktek, Ustaz. Cuman prakteknya itu tidak diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata. Nah, itu salahnya di dunia pendidikan hari ini. Mereka sekolah itu tidak memfasilitasi, tidak mengevaluasi, tidak memberikan ruang di masyarakat. Yang artinya apa? Ada mentor yang mengendalikan para siswa ini di masyarakat gitu. Itu penting itu sebenarnya, Ustadz. Makanya salah satu yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan ini adalah pendidikan itu, pengetahuan teori itu harus disandingkan dengan dunia ekonomi. Karena ada yang pernah bilang, Ustadz, hanya dengar saja, Ustadz. Sistem pendidikan di Indonesia ini memang dibuat untuk tidak terhubung ke dunia ekonomi, Ustaz. Biar jadi karyawan aja. Biar jadi karyawan. Nah, tapi kenapa dulu di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, karena para intelektualnya diikut sertakan ke dalam bidang ekonomi. Mereka ikut serta di situ karena pada akhirnya apa? Para ilmuwan dan ekonomi sebuah negara seimbang. Nah, salah satu hancurnya peradaban Islam itu adalah ketika ilmu pengetahuan terputus dengan dunia ekonomi, Ustaz. Maka para pemuda hari ini menurut Ane harusnya kita ketika buka media sosial ya carilah yang kita butuhkan yang sesuai dengan skill-skill kita. Sebenarnya banyak, Ustaz, yang ingin Anda sampaikan, mungkin terbatas waktu, mungkin suatu hari kita lanjutkan. Siap ya. Tapi banyak problematika. Ini menarik betul. Jadi memang kita bagaimana bisa mengubah pola ya, mengubah pola. Betul. Mungkin kita sebagai seorang tua mungkin mengikuti zamannya. Kemudian kita juga mesti terus belajar lah sebagai seorang orang tua, termasuk sebagai seorang guru ya. Iya, harus terus mencari-cari cara bagaimana baiknya generasi muda ini ya sehingga mereka tetap relevan di masa depan. Itu ya paling penting. Betul. Apalagi kalau kita belajar sejarah ya. Sehingga itu kan bisa menjadi kayak cerminan lah ya, betul. bersama ya kan, karena nggak bakal jauh lah ya. Betul, Ustaz. Sejarah tuh berulang katanya. Sejarah berulang. Tapi aneh, Ustaz, dulu ketika sekolah itu tidak suka sejarah. Sekarang kapan baru, Ana suka sejarah? Ketika Ana memahami menjadi setiap pemuda Muslim itu harus menjadi bagian dalam perubahan
zaman. Bukan. Maksud Anda itu mengambil bagian di bagian agama ini Ustadz. Untuk membawa agama ini kemana ingin kita bawa. Seperti itu Ustadz. Kontribusinya di mana? Kontribusinya di mana? Itu ketika Anda memahami setiap pemuda harus mengambil bagian ingin membawa agama ini kemana. Disitulah Anda mulai belajar sejarah dan segala macam yang Anda pahami melalui salah satunya Ustadz Budi Asyari. Karena Budi Asyari itu kan beliau memang bagaimana menggunakan istilahnya apa kitab apa nama itu? Oh iya, sekolah Kutap, yang kutep apa tuh? Kutap. Iya, Kutap. Jadi itu yang beliau sering kampanyekan sehingga pendidikan itu memang sesuai dengan bagaimana Rasulullah SAW ya. Betul. Oke, Ustadz ini ada yang nanya nih di Instagram Ustadz. Nah ini katanya, Ustadz gimana nih cara mengatasi kemalasan di masa muda Ustadz? Ustadz Rifki tuh. Bisa itu. Dari ini nama IG-nya agak aneh-aneh anak muda zaman sekarang ya. Ini saya lupa deh. 2EANALZF. Gimana cara bacanya Ustadz? Reyan Al-Zafran mungkin ya. Enggak tahu. Pokoknya itulah. Gimana nih Ustadz? Mungkin Ustadz Rifki dulu deh Ustadz. Oke. Jadi memang malas ini kayak momok ya, dan itu memang bukan 1-2 tapi memang kebanyakan ya itu memang menghantui pemuda kita saat ini. Jangan kayak yang muda, yang tua juga seperti itu ya. Iya. Jadi bagaimana kita mengantisipasinya? Tentu kita mesti tahu ya. Apa sih dampak kalau kita malas? Iya. Kalau kita tahu, malas ini dampaknya banyak banget loh. Kalau kita malas, kita kehilangan waktu. Kita kehilangan momen, kita kehilangan kesempatan untuk kita isi dengan yang positif gitu itu. Nah, pertama kalau kita sudah tahu, insya Allah jadi kita jadi agak-agak takut juga. Evaluasi diri dulu ya pokoknya ya. Wah, ternyata ini yang terjadi kalau kita malas itu kan. Betul. Jadi sadar dulu ya. Betul. Timbulkan penyesalan terlebih dahulu. Iya. Maka harus ada muhasabah nih. Oke, ya terus gimana lagi? Kalau inilah ya evaluasi, introspeksi diri ya. Pertama kita masih tahu dulu. Yang kedua supaya kita tidak malas, sama kayak tadi kita pilihlah lingkungan yang mendukung. Betul. Pilih teman-teman yang memang yang dia rajin, dia memiliki semangat yang tinggi. Satu suhu lah ya. Betul, satu suhu. Istilahnya satu frekuensi. Betul. Kan? Kalau teman-teman kita positif, teman-teman kita bagus, teman-teman kita memiliki prestasi, tentu kita juga teman kita bagus nih. Jadi kita jadi memiliki tantangan lah, pengen segera juga, ya ikutin dia ya. Motivasi. Kan kalau kata peribahasa ya, kalau kita berteman dengan minyak wangi, penjual minyak wangi, kita dapat wanginya. Itu. Kalau kita teman kita rajin, ya minimal kita terpacu lah gitu, ya. Iya, kayaknya bagus nih kayak gitu. Jadi itu pertama tadi kita masih tahu pemahaman. Kedua itu adalah lingkungan. Yang ketiga mungkin kita mulai melakukan pembiasaan. Kebiasaan baru ya atau kebiasaan habit, ya. Kita mulai biasakan. Mungkin kita bisa dengan membuat rencana. Misalkan besok apa nih? Bangun pagi, misalkan jam 4. Setelah bangun sholat, jadi kita membuat schedule apa aktivitas yang akan kita laksanakan di esok. Time manajemennya ya. Manajemennya. Dan juga kita mesti pandai tadi ya, kita pandai dalam mengelola waktu. Karena yang namanya waktu itu tidak bisa kembali, ya kan? Kita mau kembali ke SMP lagi nggak bisa, karena sudah lewat. Jadi yang namanya waktu mesti memang disiasati dan betul-betul kita maksimalkan selagi muda dan selagi sehat. Ya betul. Jadi ada lagu Demi Masa itu kan, gunakan kesempatan yang masih diberi. Habis itu kata takkan menyesal. Betul. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Wah, itu lagu nasyid ya. Nasyid itu. Ya. Nih kita mesti ngundang nasyid di kesini nih, Pak ya. Boleh. Oke, kalau Ustadz Sirat ada tambahan Ustadz? Wah,
cara mengatasi malas ya. Iya. Minum obat malas kan. Ini saya yang belum ada yang menemukan ini. Sebenarnya kalau berbicara malas tuh setiap orang, termasuk orang yang sudah memiliki kebiasaan produktif pun pasti bakal timbul rasa malas gitu. Iya, Ada iya, fase-fasenya. Nah iya, pertama mungkin kita harus pahami dulu malas kita tuh apa sih penyebab utamanya gitu kan. Iya. Kalau kita sudah tahu penyebab utamanya, singkirkan penyebab utamanya itu apa. Kalau HP ya singkirkan HP-nya, Iya. atau dibuat planning pegang HP sehari di jam apa saja Oh, gitu iya. kan. Kalau perlu disedekahkan nggak apa nih? Itu sangat iya. Betul sekali. Luar biasa. Spiritualnya tinggi banget ini. Nah jadi itu pahami penyebab yang buat kita malas itu apa. Iya. Kalau yang menyebabkan kita malas itu kasur, ya sudah jangan pergi ke kamar gitu kan. Bakar aja kasurnya. Ya itu ya mungkin terlihat sarannya seperti lelucon, tapi Ya, itu penting bagi betul, untuk pemuda siasati. Pahami dulu penyebab malasnya itu apa, lalu ketika kita tahu singkirkan sebab-sebabnya itu. Kemudian Ana pernah nanya bahasa Ana tuh emak Ana Ustaz. Oh, oke. Mak, gimana cara menghilangkan rasa malas? Yeah. Simple be mak Ana jawabnya Ustaz. Nah, apa tuh? Ketika rasa malas itu ada di dalam dirimu, Ya. bergerak langsung katanya. Oh, paksa ya. Langsung bergerak. Misal nih, kita malas mandi. Ketika rasa malas tuh kayak sudah menyelimuti diri gitu tuh, langsung bergerak. Lawan. Lawan langsung. Dilawan ya. Langsung. oke. Gitu, langsung bergerak. Intinya ketika apa yang kemalasan yang datang dalam diri kita langsung bergerak, langsung buat apa yang rasa malas itu inginkan supaya kita mungkin kayak aneh kan. Ya. Aneh kan suka nulis Ustaz. Kadang ketika ada masa-masa bad moodnya gitu kan. Nah ketika waktu Ana harus nulis, tetapi rasa malas tuh ngajak kita jangan nulis. Nah di situ kita langsung nulis Paksa aja ya. gitu. Iya. Nah jadi yang pertama cari penyebabnya. Iya. Sudah tahu penyebabnya, singkirkan penyebabnya. Yang kedua kalau teman-teman semua rasa malas itu betul-betul akut gitu kan, Iya, rasa iya, malasnya iya, itu langsung bergerak. Langsung bergerak. Nah, kemudian para pemuda juga harus tahu bahwasanya kita ini kalau belum bisa mimpin orang lain, pimpin diri kita dulu. Minimal ya. Ya, itu hal yang paling penting Ustaz. Pimpin hal yang dari hal-hal paling kecil di rumah kita. Contoh gimana nih misalnya. contoh ini? Contoh nih ya. Misal, kebanyakan kita kan malas tuh nyuci sepatu Ustaz. Setiap pekan. Mungkin kalau anak Nuril ya enggak pernah kotor sepatunya. Insyaallah ya. Dari motor sampai keramik lagi. Iya. Nah, itu kan kadang membuat membuat opsi di dalam pikiran kita Ustaz. Kayaknya kan jadwalnya kan setiap pekan kita buat kan harus nyuci sepatu tuh. Cuma kadang kalau melihat sepatu kita, dikit nih debunya, ada ini. Nah, itu kan opsi di dalam mindset kita kan ngasih pilihan kan Ustaz. Iya. Maka itu salah satunya kita harus tetap dengan konsistensi prinsip kita. Pokoknya kotor tidak kotor kita tetap nyuci sepatu di hari Minggu itu. Itu hal-hal yang paling kecil. Kadang kita meremehkan hal-hal kecil seperti itu. Iya. Memang kadang tuh kita ya nggak konsisten. Iya, betul. Nah itu. Jadi gimana cara biar konsisten? Mungkin tadi time management tadi ya. Kita bikin list. Planning. Iya, schedule. Schedule-nya harus pas ya kan. Dan juga mungkin mesti dipaksa ya. Wah, Iya. maksa diri sendiri ya. Awalnya dipaksa, lama-lama biasa. Cakep. Ya karena memang bisa tuh karena biasa. Iya, oke ya. Kebiasaan tuh harus dibangun karena kebiasaan itu adalah takdir kita. Ya. Itu kata siapa tuh Ustaz ya? Pernah dengar ya Ustaz? Saya pernah dengarnya gini, bisa kalau kita udah terbiasa maka kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter. Karakter. Karakter itulah nanti akan menjadikan itulah kehidupan kita. Takdir gitu tadi kan. kita. Wah, Betul. masuk tuh barang itu kan. Masuk Pak Eko. Iya, oke, para pendengar 102,7 FM Nurul FM yang berbahagia, yang dimanapun berada, di motor, di mobil, di rumah, di kantor, ya dimanapun itu berada, ya bagi yang mau memberikan pertanyaan silakan boleh ke Instagram Sid Nuril, kita sedang live juga, ya berikan komentarnya di sana, kirim komentarnya, kirim pertanyaannya, dan juga
tetap stay pokoknya di 102,7 FM Nurul Radio. Dan kita di sini juga pengen menyampaikan informasi penting nih. Yang pertama adalah bahwasannya Nurul ini telah membuka PPDB ya, penerimaan peserta didik baru di tahun 2024-2025. Kita deadline-nya tanggal 20 Januari tahun 2024. Segera mendaftar, tidak ada gelombang kedua. Pokoknya daftar segera ya, karena insya Allah di Nurul Ilmi kita akan dididik ya anak-anak kita untuk menjadi generasi yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia. Tentunya diutamakan karakter ya, karena di zaman sekarang sangat dibutuhkan ya generasi muda yang berkarakter. Nah makanya Nurul Radio ini hadir ya untuk membuka cabang dakwah baru ya gitu. Keran baru untuk kita tuh bisa mengingatkan generasi muda nih biar mereka tangguh, cerdas dan berakhlak mulia nih. Makanya slogannya bukan musik and news atau musik and apa, tapi edukatif dan inspiratif. Jadi memang lebih banyak kita podcast nih Ustaz sekalian ya. Kalau pakai tadi kita siar Nabawiyah, besok mungkin kita bisa program-program yang lain ya. Nah makanya tetap standby ya pokoknya ya. Oke para pendengar yang berbahagia, tetap standby pokoknya. Di sini nanti kita akan kembali lagi setelah kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tetap standby di 102,7 FM Nuril Radio. Edukatif dan inspiratif. Oke. 102,7 FM Nurul Radio, edukatif dan inspiratif. Kembali lagi bersama saya di sini Wasil Tanjung. Ada juga Ustaz Sirajudin. Hai. Dan juga ada Ustaz Rifki. Hai. Oke, ya. Pada sore hari ini kita berbincang-bincang terkait pemuda ya, generasi milenial, generasi Gen Z ini ya. Karena mereka yang menjadi tonggak peradaban ya, yang menjadi pemulai dari sebuah perubahan di semesta ini ya. Kita di Indonesia saja ya, mulainya kemerdekaan itu kan bermula dari gerakan Sumpah Pemuda. Betul. Iya, Sumpah Pemuda lalu masuk ke era kemerdekaan, lalu masuk era reformasi, itu pemuda semua yang berperan. Nah, sekarang kita pengen juga pemuda itu bisa menghasilkan sebuah perubahan yang besar, asalkan mereka memang benar-benar siap dan memang benar-benar tangguh, cerdas dan berakhlak mulia. Wah, masuk nih barangnya kan. Ya, baik para pendengar sekalian yang berada dimanapun itu berada ya. Tadi kita sudah berbincang-bincang ya cukup jauh lah ya tentang pemuda ya. Nah, kita sekarang coba nih mau nanya ke narasumber ya. Karena kita sadar bahwasanya kalau kita ingin menjadi seorang yang hebat atau orang yang keren lah, atau orang yang menjadi hero ya. Tentu kita punya yang namanya role model gitu kan. Kita tuh pengen menjadi orang yang copy paste-nya siapa. Nah, mungkin ustaz-ustaz sekalian kok ustaz-ustazah sih. Para ustaz sekalian ada punya role model atau mungkin punya tokoh idolanya sehingga ingin menjadi orang yang seperti itu. Nah, kira-kira Ustaz Syirat dulu deh. Oke, role model. Masya Allah ya. Tentu kalau dari aneh banyak Ustaz. Tapi Ana pengen jelaskan secara singkat mungkin 3 yang menginspirasi Ana Ustaz. Oh, tokoh inspiratifnya ada 3. Yang pertama ya pasti Rasulullah ya kan. Karena di setiap sisi kehidupan Rasulullah, di setiap kehidupan Rasulullah selalu memberikan teladan, pengetahuan, bahkan hal-hal yang bisa dikembangkan hari ini menjadi sesuatu yang mungkin luar biasa gitu. Banyak. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemuda, tentu ada salah satu kisah yang pernah Ana dengarkan. Itu ada seorang pemuda Ustaz. Iya. Di pasar. Nah, pemuda ini masih belasan tahun Ustaz Rifki umurnya. Pasar mana nih? Pasar mana ya? Pasar Mama. Nah, jadi pemuda ini lagi ngemis Ustaz. Belasan tahun umurnya. Lagi ngemis di pasar. Kemudian Rasulullah ini lagi jalan-jalan kan di pasar. Ya, yang namanya khalifah pasti selalu apa namanya itu? Belusukan, sidak gitu kan. Nah, kayak Umar lah ya kan. Hampir setiap hari pergi ke pasar melihat keadaan masyarakatnya kan. Nah, ketika itu sedang berkunjung nih ke pasar, Rasulullah melihat nih ada pemuda belasan tahun lagi ngemis. Lalu dipanggil sama Rasulullah. Sini nak, ikut saya gitu kan. Dibawa oleh Rasulullah ke rumah beliau. Sesampai di rumah Rasulullah, pemuda ini dikasih kampak Ustaz. Kalau bakso Jambi itu apa Ustaz?
kapak. Kapak. Dikasih kampak gitu kan. Lalu Rasulullah bilang gini Ustaz, yang menariknya itu Rasulullah bilang gini, kembalikan kampaknya setelah kamu punya penghasilan. Oh. Gitu, hal yang menariknya itu gitu kan. Jadi Rasulullah tuh tidak ngasih uang ke pemuda itu. Iya. Tapi malah ngasih kampak gitu ya Ustaz. Ini kan dari cara Rasulullah ngasih kampak ini Itu sebuah udah keren pelajaran banget, yang kalau kita masukkan ke dunia pendidikan akan berubah jadi teori ini Ustaz. Pasti itu. Betul. Karena orang-orang praktisi pasti paham lah gitu kan. Nah kemudian dibawalah kampak ini oleh pemuda tadi Ustaz. Iya. Sepekan berlalu, 2 pekan berlalu, sebulan berlalu. Rasulullah selama sepekan, 2 pekan, sebulan itu betul-betul tidak melihat pemuda itu lagi di pasar. Mulai dari besoknya itu, setelah hari itu ngasih kampak, besoknya lagi Rasulullah ke pasar. Tidak melihat lagi tuh pemudanya. Oh. Sebulan berlalu, di siang hari datang pemuda itu ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam kata Rasulullah kan. Apa kata pemuda itu setelah berhadapan dengan Rasulullah? Ya Rasulullah, ini kampakmu yang tempo hari engkau berikan kepadaku. Hari ini aku sudah punya kampak sendiri dan akan punya penghasilan sendiri. Apa pekerjaanmu kata Rasulullah? Aku pergi ke hutan mencari kayu bakar. Lalu kayu bakar itu aku potong-potong dan aku jual ke pasar. Nah jadi kan ini sebuah hal yang menarik. Pendidikan dari Rasulullah begitu kan. Pentingnya usaha ya. Betul. Nah ini salah satu hal yang menginspirasi Ana kenapa orang pertama di dunia ini yang menginspirasi Ana itu Rasulullah. Karena setiap tindak tanduk Rasulullah itu betul-betul luar biasa. Satu tindak tanduk Rasulullah itu bisa dijabarkan ke dunia ekonomi, bisa dijabarkan ke dunia pendidikan. Satu perilaku Rasulullah saja. Betul. Itu yang membuat Ana menginspirasi orang pertama di dunia ini. Nah yang kedua, ini agak jomplang dikit perbedaannya Ustaz. Apa tuh? Beda Cristiano Ronaldo. Jauh kali nih dari tukang kapak ke tukang bola. Namun yang teman-teman pendengar harus pahami adalah kenapa Ana memilih Cristiano Ronaldo salah satu orang yang menginspirasi Ana. Perjalanan dia membentuk Karir dia Ustaz. Mulai dari umur belasan tahun hingga hari ini dia sudah umur berapa tuh? 38 tahun kalau tidak salah. Sukses ya. Ya. Dia itu Ustaz salah satu orang yang dikritik pada awalnya tidak bisa main bola Ustaz. Iya. Tapi dia melihat wah enak ya jadi pemain bola, bisa dikenal, bisa gini punya penghasilan gini. Dia itu awalnya hanyalah penyapu jalanan Ustaz. Oh iya betul ada tuh penyapu jalanan ya. Iya. Kemudian dia terinspirasi akhirnya dia mencoba Ustaz untuk bisa bermain bola. Pada hakikatnya Cristiano Ronaldo ini tidak punya bakat jadi pemain bola. Tapi dia memaksa dirinya untuk terus latihan dan segala macam. Akhirnya apa? Umur 17 tahun kalau tidak salah dia dipanggil ke Sporting Lisbon. Itu salah satu yang ada di Portugal. Klub bola Portugal. Dia bermain di situ Ustaz. Akhirnya apa? Namanya perjalanan karir gitu kan. Dia terus mengolahnya. Yang Ana paham dari Cristiano Ronaldo ini selama dia jadi pemain bola adalah dia itu selalu datang ke tempat latihan sebelum pelatih datang. Dia selalu pulang dari tempat latihan setelah seluruh termasuk manajer itu pulang. Atau baru mungkin dia tukang sapu di situ. Bisa jadi. Pingin mengenang masa-masa lalu gitu kan. Aduh, plot twist jadinya. Salah persepsi kita ini ya. Iya, Masya Allah. Nah jadi itu yang perlu teman-teman pendengar pahami ya. Ternyata skill itu sebenarnya bisa dibentuk Tidak hanya tidak semerta-merta lahir tapi bisa diasah. Kalian pingin jadi apa? Asah. Insya Allah bisa. Yang terpenting konsisten, disiplin. Gitu Ustaz. Dan yang ketiga yang menginspirasi anak adalah para pemuda yang ada di Gaza Ustaz. Ini update banget nih. Emang kenapa? Kenapa dan ada apa? Satu hal yang membuat saya kagum sama pemuda-pemuda Gaza. Kematian itu bukanlah hal yang ditakuti lagi Ustaz. Oh iya, betul banyak tuh di medsos ya. Betul. Kematian itu bukan hal yang ditakuti tapi hal yang dicari. Dicari deh. Itu artinya apa?
mental mereka sudah betul-betul terbentuk, mindset mereka itu betul-betul sudah diasah oleh keadaan yang mereka alami gitu Ustaz. Sebenarnya masih banyak yang pengen Ana sampaikan, nanti Ustaz Rifki tidak dapat menjelaskan. Malam gitu udah pulang Ustaz. Siap. Ya, jadi emang bermula dari pemahaman ya, Betul, mindsetnya terinspirasi Betul. dari seseorang. Ini ya, nu duduk di HP aja nih gimana mau terinspirasi. Iya, buka aja lah IG kawan-kawan yang seleb-seleb ini kan terinspirasinya mungkin kurang berdampak besar ya bagi kehidupan kita ya. Oke, kalau Sadiki gimana nih? Ada nggak kisah-kisah yang menarik yang untuk bisa generasi muda nih terinspirasi nih? Mungkin sepakat ya, tadi Rasulullah itu memang menjadi ini kita lah ya, panutan ya untuk semua. Role model ya. Role model dan mungkin di sini
tidak luput dari yang kebijakan yang diambil. Oke, ya. Hampir promosi beliau. Tentu tidak nyebut angka ya. Tapi ini kan namanya tokoh inspiratif lah ya. Kita bisa juga nyebut tokoh inspiratif kita mungkin Ustadz Kurniawan. Halo Ustaz Kurniawan. Ya, atau mungkin Ustadz Muda ya. Ridho kan nggak Ustadz Ridho. masalah itu apa itu kan. Ustaz Ya. Ridho mungkin nih waktu-waktu ini lagi jemput istrinya. Aduh. Oke, baik Ustadz ini udah 1 jam lebih nih kita Masya ngobrol. Allah. Nggak terasa Terasa, gitu ya. betul, Ustadz, ya. betul. Masya Cepet ya. Allah. Jadi kita nih bakal memberikan closing statement nih kepada generasi muda yang mungkin mendengar ini. Kira-kira apa yang harusnya mereka lakukan. Misalnya juga mungkin Ustadz bisa ceritakan dulu deh. Kalau Ustadz disuruh balik lagi ke masa muda Ustadz kan. Masya Kira-kira apa yang Ustadz tuh pengen ubah ya? Mantap. Aduh sayang sekali nih kemarin saya nggak melakukan ini gitu kan. Penyesalan ya. Iya penyesalan ya. Pokoknya apa yang ingin dilakukan sehingga menjadi pembelajaran bagi anak muda zaman sekarang. Ayo coba Ustadz siapa dulu nih? Siapa dulu? Silakan Ustadz. Kalau Balik ya? kembali ke masa lalu gitu. Ingat Doraemon ya. Pintu, Pintu ya. pintu Pintu gitu ajaib. aja. Masya Allah. Mau ngapain? Kalau nih? kembali ke masa lalu pengen jadi apa yang pengen dirubah? Tentu cita-cita Ana paling utama dulu adalah menjadi seorang penulis. Wah, untung Ustadz jauh itu Ustadz, karena istri Ustadz lagi dengar nih Ustadz. Iya, lagi standby di Instagram Nuril. Kayaknya itu sudah kesampaian. Kan suka nulis ini kan. Iya. Iya. Tapi kesampainya itu saat jauh. Maksud Ana itu Ana pengen mengubah itu ketika masih duduk di bangku SMP gitu, Oh, udah MTS. punya Ana keinginan, pingin menulis sejak itu gitu kan. Oh, oke. Tapi Ana mulai menulis itu yang bisa kita bilang produktif gitu kan. Ya. Ketika akhir-akhir kuliah Ustaz, baru menulis menulis novel, menulis puisi dan segala macamnya. WA juga. Iya. WA tiap detik. Oke. Itu yang pengen Ana ubah. Mungkin kalau dari kebiasaan ya punya planning yang harusnya sampai hari ini ada kebiasaan lah yang terbangun. Misalnya kan membaca buku yang punya waktu tersendiri, tapi itu sampai hari ini tidak punya Ustaz karena masih sibuk. Ustadz tidak luangkan waktu, makanya nggak ada waktu luang Ustadz. Alhamdulillah kalau baca buku itu kan masih sempat setiap hari, cuman untuk membuat khusus waktu itu tidak ada karena ya mungkin rasa capek sudah menghantui setiap malam gitu. Untuk ya. Iya. Yang penting tiap hari kita produktif dengan hal-hal positif. Itu yang gitu penting kan, Ustaz. tuh. Mungkin itu Ustaz. Ingin berkarya lebih banyak, Iya betul. ingin menambah kapasitas lebih banyak. Itu Jelas, kata kuncinya itu, ya. Ustaz. Iya. Langsung pesan-pesan belum? Belum. Nanti dulu Ustadz, kita tahan aja Ustadz. Gantian. Kita minta Ustadz Rifki dulu ya. Coba ceritain Ustadz, kalau antum balik lagi ke belakang apa yang pengen dilakukan nih? Makan bakso. Kalau bisa waktu kembali gitu pasti pengen ngambil ilmu sebanyak mungkin. Wah. Ilmu mungkin kita sekolah, mungkin ngambil kursus segala macam. Oh les luar. Iya, ini ambil ilmu sebanyak mungkin, mumpung lagi muda kan. Betul. Yang kedua kita Ilmu yang pengen kita gali lagi dipelajari apa Ustaz? Oh iya. ilmu mungkin Hitam. Bawa ayam dong. mungkin ilmu bahasa ya. Bahasa apa nih? English, Bahasa Inggris. Arabic. gitu kan. Arabic-nya kan ala-ala Inggris gitu ya. Iya, British gitu kan. Iya. Oke. Tapi mungkin ilmu bahasa, kedua ilmu komunikasi kayak gini ini kan, Public speaking gitu. Yang kedua ingin menggali lebih dalam passion. Oh, apa nih Passion passionnya itu nih? minat bakat. Mungkin kalau yang sudah dilewat itu banyak sekali waktu yang kelewat, sedih ya. Banyak waktu kelewat sehingga mungkin yang dulu diinginkan itu belum diekspos, belum digali. Contoh. Iya apa tuh misalnya tuh? Apa ya? Passion yang pengen antum bangun. Ya tapi gagal nih. Gagal ya. Tapi kayaknya semenjak di Nuh Ilmi mulai kebangun lagi. Apa tuh? Apa ini? Mungkin kalau kembali mungkin pengen jadi ini ya, motivator mungkin. Super sekali ya. Salam Zuber. Iya. Tapi alhamdulillah di Nuh Ilmi itu banyak sekali bakat yang bisa kita kembangkan. Iya, Masih. ini enaknya di Nur ini Iya. ya.
Yang ketiga kan tadi ilmu ya, yang kedua tadi gali passion, Ya. yang ketiga jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk gagal. Jadi Ustadz dulu takut untuk coba gimana? Takut Ustaz, betul. Oh gitu Ustadz ya? Iya, dulu itu takut. Oh ini banyak anak muda seperti itu Iya, sama sekarang nih. takut gagal. Iya kan? Takut malu, Insecure. Insecure, dan nggak oke. pede gitu kan. Iya. Itulah yang sebetulnya menjadi pembunuh Wah. kemajuan kita. Wah. Jadi setelah Kejam hidup ya. 30 Tahun. tahun ini, apanya itu hikmahnya. Jadi kalau hidup jangan takut gagal. Ah. Emang apa takutnya kalau gagal? Iya, Kan bisa iya, ulang iya. lagi. Betul, betul. Dan juga ada apa pepatah ya, habiskanlah jatah gagalmu ketika muda. Wah, ini Wah. dari tadi banyak kali pepatah. Lah macam orang adat ya. Sebetulnya ada juga pepatah Thailand sebetulnya. Apa tuh? Cuma nanti nggak paham kan. Jadi cukup pepatah yang asli ini aja ya, Indonesia. Gawat nih. Iya, ada juga yang Thailandnya Ustaz. Iya. Aduh, udahlah Indonesia aja lah, Tat. Indonesia aja kan, yang aman aja kan. Iya. Jadi jangan takut untuk gagal, Oke. jangan takut untuk mencoba, ambil bagian. Oh. Ambil bagian di baik itu di lingkungan keluarga, Iya. masyarakat, sekolah, dan kita memiliki sumbangsih kontribusi buat lingkungan kita, bangsa dan agama. Wah, super sekali. Wah, kamu jadi motivator ya. Luar biasa. Iya, iya. Cocok Ustaz. Oh, masuk tuh barang itu kan? Mungkin bisa magang dulu sama kita. Magang Iya, ya. iya, iya. Harus bangun personal branding lu, Saat. Betul sekali, Kita betul. dan juga harus berani jual diri, Saat. Ya. Mungkin ini pakai Iya. kutip ya. Tanda kutip ya. Jual diri. Kalau cuman kita saja yang tahu kan kata-kata motivasi untuk diri sendiri kan. Betul. Nah, gimana mau jadi motivator itu kan? Asik. Oh, oke, ini ada mau pesan-pesan sampai ke istri saya. Istri saya lagi dengar tuh dari tadi pesan. Dengar deh. Iya, dengar. Ini istri Ustaz Rifki nggak ada ini. Mungkin lagi masak kali. Oh iya, masya Allah ya. Untuk makan oke, malam kan. Ya. Wah ini Ustaz kita nggak terasa ya udah lebih 1 jam ya. Mungkin bisa memberikan closing statementnya untuk para pemuda nih. Mungkin saya share dulu deh. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, kita sebagai seorang pemuda, jika ingin membawa perubahan, maka mulailah dari keresahan. Oh iya. Mulailah dari keresahan. Gelisah nih. Ketika kita memulai sesuatu dari keresahan, disitulah kita punya visi untuk merubah. Ah iya. Itu hal yang paling penting. Maka tentukan keresahan kalian, apa visi yang akan kalian bawa di dalam perubahan terhadap keresahan kalian. Insya Allah jika kalian konsisten dengan perubahan-perubahan mulai dari perubahan kecil saja dulu. Iya. Perubahan kecil, hormati proses, mau mencoba, tidak takut gagal, Iya. berani melawan toksik, ya kan? Semua hal yang mungkin menjadi pagar untuk kalian melewati jalannya, Iya. hantam saja. Wah. Doprak ya. Ini ngancurin pagar. Gak bahaya tah. Ya nggak bahaya tadi kan. Oke, Masya Allah. oke. Itu Ustaz. Siap. Harus gelisah saya. Betul. Lihat kondisi ini kok kayak gini. Tapi nggak diam-diam saja, memang harus gelisah lalu lakukan action saya. Betul, harus action. Siap. Oke, kalau Ustaz Rifki gimana Ustaz? Kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Oke ya, Masya Allah. Jadi emang ya daripada kita cuman fokus ke dunia saja kan. Betul. Cobalah pikir akhiratnya kan. Kita mau ke sana semua nih. Iya. Ya ada lagu tuh katanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya itu kan. Nah, begitu juga dengan kita nih kalau kita udah hidup 1000 tahun kalau nggak ada punya manfaat ngapain ya? Betul. Iya. Harus ada impact ke akhiratnya. Kalau nggak ada manfaat mending resign aja. Oke Ustadz, Masya Allah kita luar biasa udah berbincang banyak tentang pemuda ya. Ya terima kasih atas insight-insightnya pada sore hari ini. Sama-sama Ustadz. Semoga Ustadz-Ustadznya tetap semangat ya. Karena masih muda nih harus tetap semangat. Dia bisa menginspirasi para siswa-siswa yang lainnya. Semangat karena Allah. Wah, semangat tuh semangat karena Allah ya. Oke, siap, Pasti siap. juga. Baik para pendengar sekalian yang berada di 102,7 FM dan juga yang ada di Instagram Sid Nuril yang sedang live ya nih ada tetap standby aja nih istrinya Ustaz Sirot ini kan. Masya Allah. Tadi sudah dipesan itu. Oh suruh nonton itu kan. Wajib, Oh gitu iya kan. iya alhamdulillah lah gitu kan. Berarti wanita soleha Mantau dong. kali ya, ngawasin ya. Iya iya iya. Ya jangan sampai ngucapnya salah deh kan. Ya. Mungkin mau wanti-wanti ada pembahasan. Iya yang aneh-aneh. Jangan sampai ke situ kan. Oke Ustaz terima kasih. Ya kita tutup lapas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Doakan penutup majelis. Semua ada Allah mau bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasit Tanjung undur diri. Di sini juga ada Sirajudin dan juga Rifki. Oke, kami mohon undur diri. Terima kasih. Tetap stay di 102,7 Nur Radio Edukatif dan Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah.